Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal SJT. Tapi kali ini agak sedikit berbeda karena saya akan mix dengan kompetensi teknis khususnya untuk pedagogi umum ya. Karena di situ di aturan pemerintah, di kisi-kisi gambaran pemerintah tidak ada kisi-kisi ya. Hanya gambaran seperti apa itu kompetensi teknis, ada SJT itu ada di dalamnya latar belakang pendidikan kita, kemudian teknis itu ada 4, ada pedagogi, ada kepribadian, ada profesional, kemudian ada sosial ya. Itu sudah banyak saya buat ya teman-teman. Tinggal teman-teman permantap saja latihan-latihannya. Saya yakin kalau teman-teman mulai dari part 1 sampai video yang sekarang ini teman-teman tonton sambil pegang juga bukunya atau e-book yang sudah saya kasih, saya kira sudah cukup untuk mendongkrak nilai teman-teman nanti di ujian P3K. Amin. Dan insya Allah setelah video ini saya akan perbanyak, ini min 10 ya, min 10 hari ke jadwal ujian kalau tidak diundur lagi. Insya Allah seterusnya saya akan bahas sosio-kultural dan manajerial untuk formasi umum ya, karena banyak permintaan akan hal itu. Bagi yang masih ingin request bukunya atau pesan bukunya, silahkan lihat di deskripsi video, buka di komentar juga. Di situ sudah saya kasih nomor WA yang bisa dihubungi untuk pemesanan bukunya teman-teman. Kita lihat soal yang pertama. Seorang guru merasa kesulitan menjelaskan konsep sains yang rumit kepada murid-muridnya. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan guru tersebut? A. Menghindari topik tersebut dan melanjutkan dengan materi lain. B. Menyuruh murid untuk mencari informasi sendiri. C. Mencari cara baru untuk menjelaskan konsep tersebut dengan lebih sederhana. D. Menjelaskan saja sesuai kemampuan siswa, hasilnya urusan kesekian. E. Menghentikan pelajaran sains. Silahkan dijawab dulu. Seperti biasa saya selalu menganjurkan untuk dijawab baik tryout maupun lanjutan dari part-part soal SJT ini teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik adalah mencari cara baru untuk menjelaskan konsep tersebut dengan lebih sederhana. Jadi lihat kasus ya, seperti saya bilang, lihat soal, kemudian cari apa yang diminta oleh soal ya, supaya seimbang. Apa yang diminta itu yang dikasih. Menghindari topik tersebut dan melanjutkan dengan materi lain. Nah, ini tidak profesional sekali, dianggap tidak punya integritas, tidak punya tanggung jawab untuk menyampaikan materi lari dari kenyataan ya teman-teman. Opsi B, menyuruh murid untuk mencari informasi sendiri. Nah, ini juga kurang bagus. Ini tugas kita untuk menjelaskan ke siswa, jangan malah lempar handuk ya. Kemudian menjelaskan saja sesuai kemampuan siswa, sesuai kemampuan ke siswa, hasilnya urusan kesekian. Nah, ini asal jadi pekerjaannya. Menghentikan pelajaran sains. Nah, ini lebih parah lagi teman-teman. Ini masih agak mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru telah memberikan tugas kepada siswa untuk membuat proyek seni. Salah satu siswa menyerahkan proyek yang jauh dari harapan guru. Sebaiknya A. Memberikan nilai yang buruk dan menghukum siswa tersebut. B. Memuji proyek siswa tersebut meskipun hasilnya kurang memuaskan. C. Memberikan umpan balik konstruktif dan peluang untuk memperbaiki proyek. D. Memberikan nilai sesuai hasil pekerjaan siswa. E. Mengabaikan proyek tersebut ya. Kira-kira yang mana jawaban terbaik? Silahkan jawab dulu. Jadi jawaban terbaik adalah opsi C ya.
memberikan umpan balik konstruktif dan peluang untuk memperbaiki proyek. Ini ada siswa yang memberikan tugas kepada, ada guru yang memberikan tugas kepada siswa untuk membuat proyek seni. Ya, salah satu siswa ya, menyerahkan proyek yang jauh dari harapan ya. Nah, jadi opsi A memberikan nilai yang buruk dan menghukum siswa tersebut. Sudah saya katakan berulang-ulang kali bahwa hindari kata hukuman ya, atau yang terkait dengan kekerasan. Opsi B memuji proyek siswa tersebut meskipun hasilnya kurang memuaskan. Ini juga termasuk opsi yang bagus, tapi masih lebih bagus opsi C ya, karena di sini dia memberikan umpan balik yang membangun ya, yang konstruktif ya, seperti tips-tips yang sebelumnya bahwa yang dibutuhkan adalah solusi konstruktif, solusi yang membangun, kemudian memberikan peluang. Memberikan nilai sesuai hasil pekerjaan siswa. Ini juga sesuai dengan prinsip penilaian, tapi akan lebih bagus kalau menggunakan opsi C ya teman-teman. Selanjutnya yang E, mengabaikan proyek tersebut. Mengabaikan ini sangat tidak baik teman-teman. Ada kata mengabaikan atau menghindari ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya. Seorang guru bahasa Inggris sedang mengajar di kelas ketika tiba-tiba salah satu siswa mengangkat tangan dan bertanya tentang regular dan irregular verb yang sulit dipahami. Apa yang seharusnya guru lakukan? A. Menyuruh siswa untuk bertanya pada temannya. B. Meminta siswa untuk mencari jawabannya di internet dan kemudian melanjutkan pelajaran. C. Mengatakan pada siswa itu bahwa ia akan menjelaskan nanti setelah pelajaran selesai. D. Memberikan penjelasan singkat tentang konsep tersebut kepada seluruh kelas. E. Mengabaikan pertanyaan tersebut dan melanjutkan pelajaran. Nah, ini ada kasus teman-teman, seorang guru bahasa Inggris sedang mengajar dan tiba-tiba siswanya bertanya tentang regular dan irregular verb. Jadi jawaban terbaik menurut saya, ini bisa juga dengan kasus yang lain ya. Jangan sampai nanti teman-teman dikasih yang matematika, dikasih matematika misalnya di sini. Pertanyaannya tentang matematika, guru IPA dikasih tentang pertanyaan IPA dan selanjutnya. Oke, kita lihat jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik adalah memberikan penjelasan singkat tentang konsep tersebut kepada seluruh kelas ya. Nah, kalau opsi A, menyuruh siswa untuk bertanya pada temannya, ini kurang bagus teman-teman. Ya, yang ditanyakan kita ya, kita punya tanggung jawab moral untuk menjawab sebagai guru ya. Meminta siswa untuk mencari jawabannya di internet dan kemudian melanjutkan pelajaran. Nah, ini juga sama dengan tidak mau menjawab pertanyaan siswa. Opsi C, mengatakan kepada siswa itu bahwa ia akan menjelaskannya nanti setelah pelajaran selesai. Nah, ini bagus juga, tapi akan lebih bagus opsi D ya. Kalau kemarin itu tidak dikatakan bahwa belum dibahas ya. Kalau yang kemarin itu kita memilih opsi C karena belum dibahas, tapi ini tidak ada keterangan bahwa yang dibahas itu adalah tentang regular dan irregular verb. Jadi hati-hati ya teman-teman, agak berbeda kasus yang kemarin. Jangan sampai di video sebelumnya teman-teman mengatakan bahwa jawabannya yang kemarin opsinya hampir sama tapi beda jawabannya, karena di sini tidak ada keterangan bahwa yang dibahas itu adalah irregular verb dan regular verb atau bukan ya. Jadi kalau kemarin sudah jelas bahwa pelajaran belum dibahas tapi sudah ditanyakan, makanya kita pilih yang opsi C ya. Oke, opsi E, mengabaikan pertanyaan. Nah, ini sangat buruk teman-teman. Oke, saya harap bisa difaham.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru mendengar seorang siswa berbicara kasar kepada teman sekelasnya. Guru sebaiknya A. Tidak melakukan apa-apa karena itu urusan siswa. B. Menertawakan komentar siswa tersebut. C. Menghukum siswa tersebut tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. D. Mendekati siswa tersebut secara pribadi, mendengarkan alasan dia berbicara kasar, dan memberikan nasihat yang sesuai. E. Melaporkan siswa tersebut di wali kelas dan guru BK. Oke, kita lihat jawaban terbaik. Saya yakin teman-teman sudah jawab. Kalau teman-teman sudah sering nonton video saya mulai dari part 1 sampai sekarang, itu saya yakin bisa menjawab dengan cepat ya. Apalagi kalau sudah beli e-booknya. Nah, ini dia. Jadi jawaban terbaik adalah opsi D ya. Selalu melakukan pendekatan, selalu memahami siswa, apa yang dibutuhkan siswa ya teman-teman. Mendekati siswa secara pribadi ya, mendengarkan alasan dia berbicara kasar dan memberikan nasihat yang sesuai. Opsi A, tidak melakukan apa-apa karena itu urusan siswa, tidak boleh ya. Satu kelas itu adalah tanggung jawab kita ya, mendidik secara kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Menertawakan komentar siswa tersebut. Nah, ini malah menertawakan. Tidak boleh ya, kita itu harus menjaga image, menjaga etika di hadapan siswa kita, karena kita adalah model ya, kita adalah teladan untuk siswa kita. Menghukum siswa tersebut tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Nah, hindari kata-kata menghukum ya teman-teman, usahakan yang jangan pakai yang ada kata menghukum. E. Melaporkan siswa tersebut ke wali kelas dan guru BK. Nah, melaporkan siswa ke wali kelas dan guru BK saya pikir terlalu berlebihan ya teman-teman. Kita masih bisa kok menyelesaikan hal-hal yang seperti ini. Sudah saya bilang, kita ini sudah dibekali, semua guru sudah dibekali ilmu konseling. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu Yeni sudah 3 tahun bekerja sebagai guru di sekolah ABC dan Ibu Yeni sangat menikmatinya. Tiba-tiba Yeni mendapat instruksi untuk pindah ke sekolah lainnya yang kondisi sistem dan siswanya sangat berbeda. Kondisi yang paling sesuai pada diri Anda adalah A. Menerima saja walau dengan berat hati. B. Memaksakan diri saya mengerjakan tugas baru tersebut. C. Menerima dan akan bekerja sebaik mungkin serta belajar menyesuaikan diri. D. Menerima dan akan bekerja dengan baik jika terlebih dahulu mendapat bimbingan dari kepala sekolah yang baru. E. Menolak perintah tersebut untuk pindah sekolah lain. Silahkan dijawab dulu, ini agak hot jawabannya soalnya. Baik teman-teman, jadi jawaban terbaik ada di opsi C. Menerima dan akan bekerja sebaik mungkin serta belajar menyesuaikan diri. Di sini kan kita sudah 3 tahun bekerja sebagai guru yang agak nyaman ya, agak nyaman kondisinya. Kemudian tiba-tiba kita diperintahkan, ada instruksi untuk pindah ke sekolah lainnya yang kondisinya kurang nyaman ya, agak berbeda ya. Jadi yang dibutuhkan adalah penyesuaian diri ya, menerima dengan baik dan berusaha untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru. Opsi A, menerima saja walau dengan berat hati, ini bisa mengurangi nilai integritas. Opsi B, memaksakan diri saya mengerjakan tugas baru tersebut. Nah, ini kesannya tidak patuh ya, ini agak terpaksa. Opsi D, menerima dan akan bekerja dengan baik jika terlebih dahulu mendapat bimbingan dari kepala sekolah baru. Ini harus dibimbing dulu, berarti dia tidak siap dengan perubahan yang ada ya, harus dibimbing dulu. Beda dengan yang ini, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Menolak perintah tersebut, nah ini lebih parah lagi ya, menolak
perintah tersebut untuk pindah ke sekolah lain. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru matematika juga berperan sebagai pembina pramuka di sekolahnya. Apa yang harus dilakukan guru tersebut dalam memberikan nilai mata pelajaran matematika kepada siswa? A. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. B. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa karena keaktifan siswa dalam pramuka merupakan wilayah berbeda. C. Mempertimbangkan nilai capaian belajar, keaktifan belajar, dan keikutsertaan pramuka dalam memperbaiki perolehan nilai. D. Mempertimbangkan keaktifannya dalam pembelajaran kelas dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah nilainya. E. Hanya yang ikut kegiatan pramuka nilainya akan bagus. Oke, kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya, memberikan nilai sesuai dengan capaian belajar siswa, keaktifannya dalam proses pembelajaran. Kita lihat opsi yang lain. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa karena keaktifan siswa dalam pramuka merupakan wilayah berbeda. Nah, ini bagus teman-teman, tapi dia hanya sampai di capaian belajar siswa ya, tidak melihat proses pembelajaran. Nah, bagus juga nih, opsi kedua terbaik setelah opsi A ya. Tapi poin A lebih tinggi dari poin B. Dia lebih komplit, lebih lengkap dengan proses pembelajaran juga, keaktifan dalam proses juga ya. Bukan hanya nilai akhir capaian siswa. Opsi C, mempertimbangkan nilai capaian belajar, keaktifan belajar, dan keikutsertaan pramuka dalam memperbaiki perolehan nilai. Ini sudah bagus. Opsi C ini sampai di sini bagus, tapi di sini kurang bagus karena tidak ada hubungannya antara pramuka dengan pembelajaran matematika itu sendiri ya. Beda tempatnya, beda ranahnya ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Mempertimbangkan keaktifannya dalam pembelajaran kelas dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah nilainya. Ini sama saja dengan opsi C ya. Dia mencampur adukkan antara pembelajaran di kelas dengan ekstrakurikulernya. Hanya yang ikut kegiatan pramuka nilainya akan bagus. Nah, ini sangat mencolok bahwa dia hanya akan memberikan nilai bagus kepada siswa yang aktif di ekstrakurikuler, padahal tidak ada hubungannya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya. Ada siswa-siswa tertentu yang memiliki sikap dan perilaku yang benar-benar membuat siapapun menjadi tidak sabar. Pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda ketika berhadapan dengan siswa seperti itu adalah A. Mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap akibat perilakunya. B. Berusaha menunjukkan wajah sabar sekalipun hal itu bukan cerminan perasaan sebenarnya. C. Secara terbuka mengungkapkan ketidaksabaran agar siswa dan semua teman sekelasnya tahu dan berubah. D. Berusaha sabar sampai perilakunya tidak dapat diterima lagi. E. Berusaha sebisa mungkin menghindari siswa tersebut agar emosi saya tetap stabil. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jawaban terbaik ada di opsi A, yaitu mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap perilakunya. Karena kebanyakan dari manusia itu tidak sadar, melainkan penilaian dari orang lain. Biasanya manusia-manusia itu menganggap dirinya sudah bagus, tapi kalau kita ajak bicara, menjelaskan tanggapan kita mengenai perilakunya,
tanggapan orang lain mengenai perilakunya, bisa jadi dia nanti akan berubah secara perlahan-lahan. Untuk opsi B, berusaha menunjukkan wajah sabar sekalipun hal itu bukan cerminan perasaan sebenarnya, ini akan menyiksa diri ya. Ini akan kurang bagus teman-teman efeknya ke kita. Secara terbuka mengungkapkan ketidaksabaran agar siswa dan semua teman sekelasnya tahu dan berubah. Nah ini kurang, memang sama-sama terbuka, sama di opsi A, tapi caranya yang agak berbeda teman-teman. Ini agak terkesan arogan ya, agak terkesan kurang agak kasar nih. Untuk opsi D, berusaha bersabar sampai perilakunya tidak dapat diterima lagi. Nah ini memendam-mendam dan akhirnya nanti akan meledak. Dia akan mencapai ini kalau tidak mengajak bicara dan menjelaskan tanggapan kita, karena dia tidak sadar ya teman-teman. Opsi E, berusaha sebisa mungkin menghindari siswa tersebut agar emosi saya tetap stabil. Nah ini sekelas dengan kata mengabaikan, menghindari, dia tidak mau tahu, dia pokoknya menghindar saja terus ya ke siswa yang menyebalkan ini. Ada memang siswa yang biasanya seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin pesan ebook, bisa lihat di kolom deskripsi dan kolom komentar ya. Jangan lagi bertanya gimana caranya, apa nomor rekeningnya dan sebagainya. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. A, tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. B, kehabisan tenaga bahkan sebelum tugas terselesaikan. C, energi terkuras setelah mengerjakan tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas berikutnya. D, menghindari tugas-tugas yang menumpuk tersebut agar kesehatan saya tetap stabil. E, semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawaban terbaik ada di opsi E. Semua terselesaikan sesuai waktu direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Ini dia lebih siap ya, lebih punya integritas ya dibanding opsi-opsi yang lain. Untuk opsi A, tidak peduli banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. Nah ini dia tidak peduli dengan tugas yang diberikan, berarti integritasnya kurang bagus. Kehabisan tenaga bahkan sebelum tugas terselesaikan. Nah ini kurang baik dalam memanage waktu ya. Integritas bagus tapi kurang efektif dalam manajemen waktunya. Opsi C, energi terkuras setelah mengerjakan tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Nah untuk ini hampir mirip dengan opsi B. Dia kehabisan tenaga ya, dia tidak mengatur waktunya dengan baik, punya integritas yang bagus tapi akhirnya terkuras ya karena kurangnya manajemen waktu. Menghindari tugas-tugas yang menumpuk tersebut agar kesehatan saya tetap stabil. Nah ini menghindari, mengabaikan, meninggalkan dan sebagainya, hindari ini ya teman-teman. Jangan dipakai opsi yang seperti ini. Baik, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau biasa disebut dengan OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dan guru kelas. E. Saya tidak henti-hentinya memberi motivasi agar siswa giat dalam melatih diri mereka.
Dijawab dulu ya. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya. Dari pembelajaran itu kita sebagai guru pendamping OSN mengambil pelajaran yang ada di kasus ini bahwa kita gagal meraih skor tinggi. Ini harusnya diambil pelajaran ya. Solusinya adalah solusi konstruktifnya adalah merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan latihan yang lebih intensif lagi bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Itu dia. Opsi B, saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. Nah, ini kurang lengkap, masih lebih bagus opsi A ya, lebih terstruktur, lebih lengkap ya. Merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan, lebih intensif ya. Kalau ini masih abu-abu ya. Saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. Ini juga bagus, tapi akan lebih bagus lagi opsi A ya. Masih memiliki poin tertinggi dibanding C. Nah, ini hanya peserta OSN, padahal peserta OSN ini dia gagal ya untuk meraih nilai yang tinggi. Jadi tidak tepat untuk mengajari para peserta OSN selanjutnya. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi olimpiade dan guru kelas. Nah, ini juga bagus, tapi masih lagi lebih bagus opsi A yang lebih terstruktur, terencana ya. Opsi E, saya tak henti-hentinya memberi motivasi agar siswa giat dalam melatih diri mereka. Nah, ini yang opsi D, jawabannya kurang memiliki poin tinggi maksud saya di sini, karena dia hanya sebatas memotivasi siswa ya, agar lebih giat lagi melatih diri mereka untuk persiapan OSN berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD, mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik. Terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas kenuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Ini kasusnya masuk di pedagogi ya, teknis ya teman-teman. Kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi opsi terbaik adalah memberikan tugas latihan dan memanfaatkan tutor sebaya. Kita lihat pembahasannya, ini sengaja saya catat biar agak terarah ya. Kenapa harus memilih opsi B ya. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran dilakukan dengan metode dan media yang berbeda menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. Pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya, baik secara individu maupun kelompok ya teman-teman. Jadi ini memberikan tugas latihan adalah opsi terbaik. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik itu tadi hanya bisa dilakukan
jika dia mengalami kesulitan yang sama ya, yang ini. Kalau opsi C, memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasannya. Nah, ini dilaksanakan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nah, ini tidak cocok ya karena ada 10 anak. Untuk opsi D, memberikan pembelajaran ulang di kelas. Pembelajaran ulang hanya akan dilakukan jika lebih banyak yang tidak tahu atau semuanya gagal di sini, teman-teman. Misalnya ada 20 orang yang gagal, nah, itu bisa kita lakukan pembelajaran ulang atau semuanya gagal. Pokoknya lebih banyak yang tidak tahu, itu kita gunakan pembelajaran ulang. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Nah, ini akan lebih repot ya kalau 10 anak. Jadi aturannya itu adalah menggunakan tutor sebaya biar lebih efektif dan efisien ya. Nah, ini secara individu maupun kelompok ya. Kalau ini dilakukan tutor sebaya bisa 20 siswa menghadapi 2 orang siswa yang sudah mahir menghadapi satu siswa ya. Jadi memang agak efektif dibanding opsi yang lain. Ya, kita lihat ini pada kasus tersebut terdapat 10 anak yang tidak tuntas program remedial berikut ya. Kita lihat biar teman-teman lebih paham lagi, lebih tercerahkan lagi. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan media gambar kurang tepat jika berkelompok karena bisa saja dalam satu kelompok seluruh peserta didik mengalami kesulitan belajar. Yang B, memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya tepat dilakukan karena bisa menghemat waktu, itu saya bilang tadi lebih efektif dan lebih efisien ya sumber daya yang ada. Dalam waktu yang sama seorang guru bisa membantu kelompok siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar ya, sambil guru juga membantu kelompok-kelompok yang diajar oleh tutor sebaya tersebut ya. Kelompok siswa yang sudah tuntas bisa menjadi tutor bagi teman sebayanya yang belum tuntas. Diharapkan dengan diajar oleh tutor sebayanya, kelompok tute yang belum tuntas lebih nyaman dalam belajar dan tidak sungkan dalam mengukakan kesulitan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas diharapkan memperoleh pengalaman baru dan wawasan dalam belajar. Semoga dipaham atas soal ini. Ini harus dipaham baik ya teman-teman. Yang sampai soal ini keluar di teknis ya. Selanjutnya memberi tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan kurang tepat ya. Kurang tepat, siswa yang mengalami kesulitan belajar berasal dari faktor dalam atau sulit konsentrasi, tidak mudah memahami. D, memberikan pembelajaran ulang di kelas tidak tepat karena mengurangi waktu pertemuan pembelajaran terutama bagi kelompok yang sudah tuntas. E, menjelaskan kepada peserta didik satu persatu tidak tepat karena terlalu banyak memakan waktu. Itulah alasannya mengapa kita memilih opsi B tadi ya teman-teman. Semoga difaham dengan baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar berikut ini yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah A. Tugas portofolio, B. Wawancara, C. Tes kepribadian, D. Kunjungan ke rumah, E. Observasi. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya. Ini dia, usaha yang dilakukan untuk penyembuhan kesulitan belajar
peserta didik diidentifikasi dengan instrumen observasi, ada angket ya, ada wawancara ya, yaitu antara lain dengan mengamati hasil pekerjaan peserta didik, tugas kelompok, buku rapor, kunjungan ke rumah ya. Ini semua bisa dijadikan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Dapat pula dengan tes psikologi ya, tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian ya. Tugas portofolio tidak bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Jadi ini semua bisa digunakan untuk menganalisa tes kesulitan belajar peserta didik kecuali portofolio itu sendiri ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah melakukan penilaian harian mata pelajaran matematika, materi operasi bilangan bulat, diketahui dari 30 anak terdapat 25 anak yang mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Program pengayaan yang tepat untuk 25 peserta didik tersebut adalah: A. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. B. Diberikan tugas untuk membuat soal operasi bilangan bulat beserta jawabannya. C. Diberikan tugas untuk mengerjakan lagi soal ulangan harian khususnya jawaban yang salah. D. Diberikan tugas untuk membuat rangkuman operasi bilangan bulat. E. Diberikan tambahan materi operasi bilangan bulat di luar jam pelajaran. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Jadi agak hots ya. Ini situasinya agak hots sekarang. Jadi jawaban terbaik ada di opsi A. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kita lihat pembahasannya. Program pengayaan yang tepat untuk mata pelajaran matematika adalah memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Karena soal-soal dalam mata pelajaran memiliki variasi yang beragam. Dengan memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, peserta didik dapat menambah pengetahuan mengenai KD yang sudah dipelajari. Nah, itu dia. Namanya juga mengkayakan, itu sebenarnya sama dengan menambah pengalaman belajar untuk peserta didik. Diberikan tugas untuk membuat soal operasi bilangan bulat beserta jawabannya. Nah, ini bukan masih susah untuk siswa membuat soal ya untuk operasi bilangan bulat beserta jawabannya. Bisa jadi soalnya nanti tidak bagus ya, atau kurang bagus. Diberikan tugas untuk mengerjakan lagi soal ulangan harian khususnya jawaban yang salah. Nah, ini juga kurang bagus untuk siswa membuat soal. Diberikan tugas untuk membuat rangkuman operasi bilangan bulat. Ini tidak mengkayakan ya kalau yang seperti ini. Opsi B, opsi C dan opsi D itu sama sekali tidak mengkayakan, tidak menambah pengalaman belajar siswa ya. Diberikan tambahan materi operasi bilangan bulat di luar jam pelajaran. Nah, ini malah menyiksa siswa ya teman-teman. Ini kurang tepat juga. Yang dimaksud dengan mengkayakan itu memberikan pengalaman belajar yang lebih tinggi dibanding pembelajaran sebelumnya, karena dianggap sudah mahir di pembelajaran sebelumnya. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin pesan bukunya, bisa lihat di kolom deskripsi. Situ sudah lengkap keterangannya dan cara memesan buku yang sudah saya buat, atau PDF atau e-book yang sudah saya buat terkhusus untuk soal-soal SJT. Semoga buku itu atau e-book itu bisa membantu mendongkrak nilai teman-teman nanti pada saat ujian, dan saya harap bisa kembali lagi ke channel saya berkomentar kalau sudah lulus nanti. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.